warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 408. Mata pelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia 2 sebagai syarat sebagai ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025. Saat ini saya ingin membawakan mengenai topik yang saya ambil, yaitu konflik dan komunikasi dalam organisasi. Berikut adalah 4 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan secara mendalam berbagai sebab timbulnya konflik dalam perusahaan. Berikan contoh konflik dan penyebabnya. Uraikan berbagai metode efektif untuk menangani konflik dan analisa bagaimana setiap metode tersebut dapat diterapkan untuk mencapai penyelesaian konflik atau perselisihan yang optimal. Lalu yang ketiga adalah jelaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi serta identifikasi hambatan-hambatan umum yang terjadi dalam komunikasi efektif. Lalu yang terakhir adalah pertanyaannya adalah berikan rekomendasi pedoman komunikasi yang baik yang dapat diterapkan oleh manajemen sumber daya manusia, baik meningkatkan hubungan kerja dan mencapai tujuan perusahaan dan karyawan. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Konflik merupakan suatu perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu kegiatan masyarakat, baik dalam organisasi maupun non-organisasi, yang menimbulkan sebuah perbedaan cara pandang terhadap suatu hal yang menjadi bahan perbedaan dalam dunia industri. Perusahaan yang melakukan suatu kegiatan usaha di mana di sana dituntut untuk membuat sebuah produk yang sudah ditentukan sesuai dengan standarnya. Namun dalam perjalanannya kegiatan tersebut kadang terjadi sebuah error yang dapat mengakibatkan perbedaan sehingga menimbulkan konflik yang terjadi. Konflik ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah jika dalam dunia industri hal yang biasanya terjadi adalah karena perbedaan pendapat dan cara pandang serta argumen yang berlebihan tanpa didasari oleh keputusan yang akan diambil bisa diambil secara baik serta tidak mampu menangkap atau berpatokan pada standar operasional prosedur yang berlaku. Lalu komunikasi yang terjadi biasanya tidak lagi menggunakan patokan SOP, namun hanya berdasarkan pada argumen masing-masing, sehingga tidak ada patokan yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, sebuah hotel yang memiliki banyak karyawan dan banyak kegiatan di dalamnya, sering terjadi konflik. Di antaranya adalah perdebatan mengenai rantai pasok yang kadang-kadang tidak selalu berjalan sesuai SOP, sehingga mengakibatkan kelangkaan material yang akan digunakan oleh tim operasional. Di sini biasanya terjadi konflik antara manajer operasional dengan manajer pembelian atau manajer purchasing, di mana manajer operasional menuntut untuk barang-barang kebutuhannya dipenuhi, sementara manajer pembelian tidak bisa melakukannya karena harus melakukan penyelesaian pembayaran yang tertunda, yang oleh sebab itu supplier tidak dapat mengirimkan barangnya. Di sini biasanya langsung terjadi konflik. Komunikasi yang terjadi adalah adu argumen tanpa adanya patokan terhadap SOP. Lalu jawaban nomor 2. Metode adalah negosiasi. Metode yang terbaik adalah negosiasi. Negosiasi merupakan hal yang bisa dilakukan dalam menangani permasalahan di atas, di mana setiap individu dapat memberikan sarannya secara logis dan komprehensif, yang dimana bisa menerima setiap pendapat lawan bicaranya tanpa mengedepankan ego masing-masing. Lalu
apalagi hambatannya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman merupakan pemicu dan konflik yang terjadi dalam komunikasi tersebut tanpa mendengarkan secara baik dan terperinci. Terkadang juga bisa mengakibatkan salah persepsi dalam menghadapi konflik, yang mana dapat menimbulkan konflik semakin membesar dan tidak terkontrol. Maka oleh sebab itu, kesalahpahaman antar masing-masing individu harus dapat dihindari dengan cara mendengarkan secara detail dan terperinci setiap percakapan yang terjadi. Strategi dan data. Strategi dan data merupakan suatu hal yang sangat bisa diandalkan dalam penanganan sebuah konflik. Tidak perlu frontal atau berargumen secara berlebihan dalam menghadapi konflik. Cukup mendengarkan lawan bicara dengan tenang dan berikan data yang valid kepada lawan bicara dengan berbicara selalu berpatokan terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, karena hal itu dapat mempersempit ruang konflik yang terjadi. Lalu jawaban nomor 3. Komunikasi efektif menjadi kunci utama kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun, terkadang ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses komunikasi yang sering terjadi. Salah satu faktor yang terjadi adalah ketidakterbukaan terhadap orang lain, yang mana dapat mengakibatkan konflik karena tidak adanya argumen yang jujur dan mau mengungkapkan apa yang terjadi secara gamblang. Lalu selanjutnya, tidak jelasnya pesan yang disampaikan juga merupakan penghambat komunikasi, yang mana dapat menimbulkan ketidakpahaman dalam mencerna komunikasi. Lalu kegagalan mendengarkan menjadi suatu pemicu konflik dalam komunikasi karena salah mengartikan suatu hal yang dapat berakibat pada ketidaksesuaian hasil yang diharapkan. Konflik ini biasanya terjadi karena keterbatasan pemahaman terhadap bahasa asing dan bahasa keseharian yang digunakan. Lalu selanjutnya ada ketidakcocokan gaya komunikasi. Juga sama bisa menjadi penghambat dalam komunikasi. Setiap individu dan tidak akan bisa mendapatkan solusi secara cepat karena masih berpegang pada ego masing-masing. Lalu ada gangguan eksternal lainnya, juga sama bisa menjadi pemicu dalam konflik komunikasi yang terjadi, berupa seperti contohnya alat telekomunikasi yang tidak memadai, gangguan sinyal, dan fasilitas yang kurang menunjang dalam komunikasi yang mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik. Lalu selanjutnya adalah perbedaan budaya, juga bisa menjadi penghambat dalam komunikasi, yang mana komunikasi sering menjadi masalah hanya disebabkan oleh intonasi dalam berbahasa. Biasanya watak budaya daerah yang lebih keras cenderung memiliki gaya intonasi yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Lalu jawaban nomor 4. Berbagai konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat terjadi karena pemahaman yang berbeda-beda dari setiap individu. Tugas seorang sumber daya manusia adalah memberikan patokan dan pegangan kepada seluruh karyawan dalam melakukan segala sesuatu berupa peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, dan standar operasional prosedur yang berlaku di organisasi tersebut. Setiap konflik dalam komunikasi pasti dapat diselesaikan dengan baik apabila berpegang pada hal-hal tersebut. Mengapa demikian? Karena semua individu mempunyai panduan data yang dapat mereka jadikan acuan untuk melakukan sebuah kegiatan.
Jika terjadi konflik kembali dalam perjalanan operasional, maka tugas sumber daya manusia bisa kembali pada patokan yang berlaku untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, peraturan dan SOP atau standar operasional prosedur sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi. Karena itu yang menjadi acuan bagi seluruh individu. Demikian jawaban dari UAS saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.